Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih kita bisa menggunakan fitur dari, trailing stop ya untuk trading. Karena banyak sekali orang yang bertanya ketika membuka sekuritas pasti lalu bertanya, "Om, ini ada fitur untuk trailing-nya nggak?" Gitu ya. Nah, memang, fitur trailing ini penting banget buat mereka-mereka yang tidak bisa memonitor pergerakan harga, setiap saat pada saat jam trading ya, sehingga penting banget untuk bisa menggunakan fitur trailing ini secara optimal gitu ya. Secara optimal gimana? Kriterianya adalah bagaimana membuat skenario yang tepat ya untuk, trading dengan menggunakan trailing ini. Nah, makanya, pagi hari ini Bibo sengaja melakukan apa ya, melakukan edukasi supaya apa, supaya yang menggunakan trailing ini bisa tahu bagaimana sih cara cara terbaik ya pakai trailing ini baik untuk beli maupun untuk jual gitu ya. Apalagi di market Indonesia ini kan ada kecenderungan bahwa, harganya bergerak sangat volatile di mana harga bisa tiba-tiba naik lalu bisa tiba-tiba turun secara signifikan ya. Misalnya contoh, harganya naik, plus 10%. Kemudian nggak lama kemudian tiba-tiba diguyur atau dijual banyak ya, dihaki banyak, sehingga akhirnya harganya menyentuh level ARB. Nah, bagaimana untuk, kondisi-kondisi seperti ini sehingga kita memang bisa memanfaatkan fitur ini dengan baik. Nah, hari ini kita coba untuk diskusi dan juga untuk belajar tentang, eee, bagaimana bisa menggunakan trailing stop ini ya. Nah, yang pertama mungkin yang perlu kita pahami bahwa ketika kita membuka sebuah rekening saham, sebenarnya ada 2 opsi. Kita bisa menggunakan, opsi yang ada di HP ya, atau yang ada di web, sorry, yang ada di aplikasi, PC ya. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi PC yang saya pakai dengan menggunakan motion trade ya. Nah, di dalam aplikasi sendiri, sebenarnya sudah banyak sekali tools-tools yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan, seleksi dari saham-saham yang mau dipilih ya. Sebagai contoh misalnya, yang pertama sebenarnya di dalam aplikasi saham kayak MNC Motion Trade ini, itu ada stock ranking. Jadi teman-teman bisa nge-ranking dulu gitu ya, saham apa yang gainer, saham apa yang loser, kemudian juga saham yang, berdasarkan volume, berdasarkan value, berdasarkan frekuensi, tergantung dari bagaimana preferensi teman-teman dalam bertrading, ya. Misalnya ada yang trading melihat dari market capitalization gitu ya, itu bisa gitu ya. Jadi udah langsung di-short nih, siapa aja sih market kapitalisasi yang terbesar di bursa Indonesia nomor 1 sampai 10 misalnya, mulai dari BBCA sampai dengan GoTo, ya. Kemudian ada juga yang misalnya let's say trading dengan melihat, saham-saham yang punya, frekuensi transaksi tinggi gitu ya. Ya misalkan frekuensi transaksi tinggi. Ini untuk melihat apa, untuk melihat activity gitu ya. Nah ini juga bisa, misalnya gitu ya. Lalu di-short, saya hanya akan transaksi saham-saham yang punya frekuensi cukup tinggi, artinya sangat sangat in demand hari itu. Nah, lalu ada juga, kita gunakan, fitur lain yaitu, trader view kalau di MNC ini ya. Kita bisa gunakan trader view untuk apa, untuk tahu posisi dari HK dan HQ gitu ya. Ini penting banget, karena kenapa penting? Saat ini, HK dan HQ ini penting dipergunakan untuk tahu sebenarnya market ini, lagi lebih banyak orang punya psychology, menjual dengan cara, buang kiri atau haki, atau ada yang membeli dengan cara dia, membeli tanpa antri gitu ya, HK 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 seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada juga sebenarnya, fitur charting. Jadi kalau misalkan teman-teman, apa ya, pengen charting, sebenarnya di aplikasi yang bawaan dari, sekuritas seperti MNC itu juga udah ada gitu ya. Nah, lalu di mana sekarang kita bisa untuk menemukan fitur yang disebut sebagai trailing order. Nah, trailing order itu bukan, order reguler ya, bukan order reguler. Karena kalau order reguler itu kita hanya menggunakan kayak gini, order kita mau buy atau mau sell seperti itu ya. Ini sebenarnya dari sini juga udah bisa, ya dari sini bisa nih. Misalkan kita mau beli nih, saham GoTo ya dengan HK gitu ya.
kita bisa, tinggal klik klik kanan aja gitu ya, kita mau buy bisa gitu ya, langsung gitu. Tetapi ini adalah sistem yang, standar di mana kita sudah tahu, mau beli di harga berapa, kemudian kita pasang, orderannya gitu ya. Nah, order dengan menggunakan, regular, order buy sell seperti ini, yang bisa kalian input sebenarnya kan cuman, apa namanya, cuman harga sama quantity. Mau ditaruh di harga berapa gitu, misalnya let's say, mau kita taruh di harga 106 gitu ya, jumlahnya berapa gitu ya, jumlahnya 1 lot, lalu kita confirm. Nah, ini kan sebenarnya, sesuatu yang, standar gitu, dalam arti kita tidak perlu membuat skenario apa-apa. Saya hanya, apa namanya, membeli misalnya dengan harga 106, saya antrikan atau saya HK-kan misalkan seperti itu. Atau misalnya dalam kondisi sekarang karena ini kita nggak pakai contoh GoTo deh, karena GoTo kan betul-betul lagi ARB ya, misalnya kita ambil contoh BBRI gitu ya. Nah, misalnya, saya mau membeli BBRI di harga 4.700 Om gitu kan ya. Nah, nanti kita bisa langsung buy gitu ya, BBRI di harga 4.700 dan ini nanti akan muncul antriannya gitu ya. Nah, kita bisa melihatnya gimana kalau seperti ini, ngelihatnya adalah di harga 4.700 nanti antrian kita masuk ke antrian nomor berapa, gitu ya. Masuk ke antrian nomor berapa. Nah, ini kita klik bid volumenya akan kelihatan nanti antrian kita, antriannya ke berapa, kalau kita sudah masukin antrian tersebut. Jadi ini kalau di, motion trade namanya time and order. Jadi kita bisa tahu tuh, kita masuk di antrian ke berapa sih kalau kita masukin di harga 4.700 ya. Nah, ini juga penting, apa namanya, kalau misalnya kita cuma dengan menggunakan, regular, order. Cuma regular order ini memang tidak bisa, membuat skenario kalau misalnya ada harga naik atau harga turun sehingga kita perlu melakukan, adjustment gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan dengan menggunakan trailing order. Nah, sekarang trailing order itu adanya di, super order ya, super order di sini lalu ada trailing order. Kalau mau langsung bisa pakai F10. Nah, ini udah saya buatin di sini di kode yang kedua ini adalah, apa namanya, trailing order gitu ya. Nah, jadi trailing order ini dipakainya seperti apa sih? Yang umum seperti ini, misalnya contoh ya, teman-teman mau membeli sebuah saham, misalnya let's say membeli sebuah saham yang namanya GoTo lah, misalkan gitu ya. Misalkan membeli saham yang namanya GoTo, ya. Cuman teman-teman nggak berani misalnya let's say di harga sekarang karena ini adalah harga ARB gitu ya, harga ARB. Jangan deh, aku nggak berani beli sekarang di harga ARB. Aku hanya mau berani beli kalau misalnya harganya udah bergerak di atas 105 gitu ya. Nah, lalu nanti teman-teman bikin skenario, misalnya saya baru akan membeli GoTo, misalnya gitu ya, pada saat harganya sudah naik, misalkan 1% dari level terendahnya hari ini. Which is misalnya level terendahnya hari ini GoTo adalah di minus 6,25% atau harga ARB. Nah, kita baru akan membeli nanti setelah harga sahamnya berada 1% di atas level terendahnya hari ini. Nah, itu skenarionya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau istilahnya membeli dengan kondisi bahwa sahamnya itu sudah memantul dari level terendahnya gitu ya, itu bisa pakai skenario itu. Misalnya kita bikin skenario sebentar ya. Misalnya kita bikin skenario, misalnya sebentar saya mau apa namanya, mau, eee, jelasin dengan konsep yang langsung misalkan saya tunjukin live-nya seperti apa gitu sebentar ya. Ini sekarang, saya hendak membeli GoTo misalnya let's say. Saya akan hendak membeli GoTo kalau dia skenarionya adalah harganya gitu ya, harganya sudah lebih tinggi dari, harga terendahnya gitu ya misalnya. Jadi di sini saya bikin skenario adalah kalau harganya lebih
lebih tinggi 1% dari lowest price-nya, dan bila ya kondisinya gini ya, misalkan bila harganya lebih rendah dari 107, maka saya akan membeli di mana? Membeli paling enak itu kan HK ya, jadi saya akan beli di best offer. Saya akan membeli 1 lot gitu ya, dan saya akan pasang order ini selama 1 minggu misalnya gitu ya, 1 minggu sampai tanggal 17. Jadi setiap setiap harga GoTo nyentuh level terendahnya dan harganya misalnya lebih rendah dari 107, ini akan diantriin terus boleh, akan dibuatkan skenario di HK. Ya, jadi ingat ya skenario tadi ya. Skenarionya bahwa kalau saya mau membeli GoTo bila harga GoTo sudah naik 1% dari level terendahnya dan harganya lebih rendah dari 107, baru skenarionya jalan. Om, gimana kalau misalnya let's say saham ini kita buat skenarionya last price-nya tidak ada, bisa jalan nggak gitu? Kita coba ya gitu ya. Nah sekarang kita coba dulu harga price-nya, misalkan oh kita sensitif Om, kita hanya boleh beli kalau harganya di bawah 120 misalnya seperti itu ya. Maka ini saya order, confirm buy. Ya, saya confirm buy, lalu akan ada order confirmation. Saya akan membeli GoTo dengan kondisi kalau harga sahamnya lebih rendah dari 120 dan harganya sudah lebih tinggi 1% dari lowest price-nya. Saya akan HK gitu ya, best offer. Jadi akan HK di sini. Oke, saya confirm. Nah, kalau misalnya ini sudah terkonfirmasi, maka kita bisa lihat orderan-orderan kita yang masih jalan apa aja sih gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Saya akan lihat trailing order saya, ordernya ada jalan apa aja. Gitu ya. Nah, di sini akan terlihat bahwa hari ini saya akan membuat order ya, akan membuat order dengan kondisi 1% dari level terendahnya dan harganya lebih rendah dari 107. Nah, jadi ada S price, ada T price. Jadi T-nya condition price-nya, ya. S price-nya nanti dia akan beliin di 106. Dan statusnya open. Oke ya, ini kalau misalnya kita mau beli dengan skenario itu. Lalu kita bisanya saham lain lah, misalnya kita lihat saham Arto gitu ya. Arto gitu. Saya mau beli Arto, misalkan Arto. Kalau saya Arto skenarionya misalnya saya bedain, misalnya gitu. Saya mau membeli Arto kalau harganya gitu ya, harganya lebih rendah dari 3.000 misalnya. Kalau sekarang kan harganya masih 3.070 ya. Dan dia sudah naik 1% dari harga terendah hariannya, saya akan beli misalnya sebanyak 1 lot. Dan order ini akan berlangsung sampai misalnya tanggal 28. Jadi orderan untuk trailing itu teman-teman bisa set sampai dengan 31 hari dari start date-nya. Ya. Jadi kita coba confirm ya, kita akan coba beli Arto kalau kondisinya adalah harganya sudah lebih rendah dari 3.000 dan sudah punya kondisi harganya 1% dari lowest price-nya. Kita pasang ordernya ya. Lalu akan ada order attribute seperti ini, kode Arto di pasar reguler saya akan beli dengan kondisi saya akan HK kalau harganya di bawah 3.000 dan kondisi pergerakan harganya sudah lebih tinggi 1% dari lowest price-nya. Oke, Om boleh nggak misalnya lowest price-nya dirubah gitu loh, bukan 1% tapi misalkan let's say jadi 2%, itu boleh, terserah teman-teman lah ya. Nah, lalu kita lihat. Jadi kalau kondisi dari pembelian memang biasanya membeli dari setelah harganya itu mantul ya, mantul.
Karena kan teman-teman nggak bisa ngeliatin nih tiap hari misalnya let's say, offer-nya kemakan habis atau enggak gitu kan susah gitu ya. Yang paling gampang adalah dengan menggunakan, posisi seperti ini, lalu teman-teman set aja harga limit, maksimalnya berapa, misalkan 3.000. Nih kayak contoh, hari ini hari ini Arto bakalan jalan nggak orderannya? Kalau misalnya let's say kita, membeli, dengan kondisi bahwa dia sudah naik di atas, 3.000, dia di bawah lebih rendah dari 3.000, tetapi sudah mantul dari level terendahnya. Kira-kira teman-teman, pertanyaan saya, apakah orderan Arto hari ini bisa jalan atau enggak? Kalau misalkan saya bikin tadi kondisinya ya, best offer if last price is lower than, 3.000 gitu ya, upper-nya adalah dia 1% dari ini. Ini orderannya bisa jalan hari ini atau enggak? Misalnya gitu, ini 1, kemudian ini saya rubah menjadi tanggal 28. Ini bisa jalan nggak orderannya hari ini? Misalnya kalau kayak gitu, ya. Dengan kondisi bahwa 3.000 harganya harus di bawah 3.000, kemudian dia sudah harus, sudah harus, di atas dari 3.000, di bawah 3.000, tapi di atas 1% dari low-nya. Jalan nggak orderannya hari ini? Ke-fire nggak hari ini orderannya? Kira-kira teman-teman, ke-fire nggak orderannya hari ini? Coba yang ada di grup, yang ada di webinar ini, orderannya jalan apa enggak hari ini? Isinya 3.000 ya, kondisinya harganya harus lebih rendah dari 3.000, tapi harganya sudah harus 1% di atas lowest price-nya hari ini, which is lowest price hari ini adalah 3.070. Jalan nggak orderannya hari ini? Jalan nggak orderannya hari ini? Kira-kira? Ayo teman-teman, jalan nggak orderannya hari ini kira-kira? Jalan nggak? Ya, nggak jalan. Karena kenapa? Kondisinya adalah dia orderan itu di sini 3.100 adalah, firing price, sedangkan harga kita 3.000, jadi nggak jalan ini, ya. Gimana kalau misalkan kita rubah? Kita baru akan order kalau misalnya sekarang ya, nanti kita lihat ya, kita ambil yang lain deh, jangan saham ini, karena saham ini lagi masih, ARB, jadi agak susah kondisikan. Saya akan ambil contoh misalkan hari ini yang rame saham, saya lihat dulu ya. Saya akan lihat dulu saham yang lagi rame hari ini, misalkan saham FAS nih ya, atau saham Halo ya. Saya ambil contoh saham Halo, ya. Jadi saya akan beli saham Halo misalnya. Nah, saham Halo saya beli hari ini kan dia low-nya di 117, high-nya di 137. Nah, kalau sahamnya masih jalan kayak gini, pakai skenario lowest price dengan upper-nya itu 1% di atas lowest price, itu pasti akan kena. Ya. Pasti akan kena, langsung kena. Misalkan anggap aja lah 2% dari lowest, kemudian pricing-nya itu adalah if price lower than 130. Ini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh 130. Ini pasti langsung kena. Karena kenapa? Kondisinya udah jalan. Low-nya hari ini 117. Ya, low-nya hari 117. Kemudian dia punya kenaikan pantulan itu lebih 2%. Makanya kalau saya confirm ini dan ini saya jalanin hari ini sampai tanggal 24, itu biasanya langsung fire. Kita lihat ya. Dia langsung execute. Kelihatan ya teman-teman ya. Makanya ketika kita membuat skenario itu harus betul-betul berhati-hati. Berhati-hati apa? Bikin skenarionya. Jadi
Trailing order untuk beli itu nggak cocok buat saham yang lagi jalan ijo, tapi justru cocok untuk saham yang lagi, apa ya, mau, eee, misalkan, sahamnya mau banyak dijual orang gitu, itu cocok banget. Kalau kayak tadi saham Halo ini nggak cocok karena kenapa? Ini kelihatan di sini. Kita tadi pasang skenarionya adalah harganya 2% dari harga lowest, which is harga lowest-nya adalah 117 skenarionya. Dan 2% dari 117 adalah 119. Kalau kita pasang skenario bahwa harganya harus lebih rendah dari 130, 128 akan kena. Om, gimana kalau misalnya harganya berubah? Misalnya gini, oke, saya pasang ini misalnya 5% ya. Kemudian last price-nya lower than 120 ya. Ini langsung kena nggak seperti itu? Kalau misalnya saya bikin skenario ini. Ini nggak kena, tapi fire ya. Fire tuh artinya apa? Ordernya masuk gitu misalkan gitu ya nanti ya. Nah, ini kita coba lagi seperti itu ya. Nah, ini confirm. Kalau tadi executed ya, executed dan dapat sahamnya. Nah, sekarang yang kedua tadi skenarionya adalah saya beli best offer dengan upper 5% dari harga terendah itu 122 skenarionya. Baru jalan ya. Tetapi karena saya bikin skenario bahwa harganya harus di bawah 120, maka ini masih open dan belum executed. Sampai di sini teman-teman understand nggak konsep dari bikin trailing order? Jadi trailing order itu kalau untuk sisi selling, untuk buying itu baru bagus kalau memang sahamnya lagi tekanan jual, kemudian sampai nilai terendahnya dan dia memantul. Jadi ibarat kata kalau teman-teman ilustrasiin mungkin kondisinya adalah saham ini ngebentuk long wick di bawah, kemudian sudah mulai ada orang yang pick up beli. Nah, kita memang nggak bisa tahu, eee, idealnya itu kita nunggu harga terendah di berapa. Kan harga terendah itu biasanya kan cuman harga ARB, tapi kalau sahamnya nggak nyentuh ARB terus mantul lagi gitu kan. Nah, itu biasanya orang pakai metode, order seperti ini. Jadi, dia tunggu sampai sahamnya terkoreksi, lalu sudah mulai ada di HK, di pick up lagi sama buyer, baru nanti dia akan, beli gitu loh ya. Nah, ini yang skenario seperti ini yang biasanya dipakai untuk, para bottom fishing gitu ya, para bottom fisher. Karena kenapa? Dia akan berusaha untuk mencari harga beli yang memang masih masuk akal, tapi saya akhirnya nggak kena ke ARB gitu loh. Karena kan dia ARB dulu baru mantul. Tapi dia nggak tahu tuh, nggak bisa ngikutin misalkan ini, harga ARB-nya akan dimakan sama orang apa enggak semuanya, gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu kalau kita mau pakai trailing order dengan menggunakan buy ya, trailing order buy. Jadi skenarionya harga turun ya, kemudian mulai di HK memantul. Nah, kita pasang aja threshold-nya dari sisi harga. Kita bisa cover harga berapa minimal maksimal, lalu kita perhatikan juga berapa persen kenaikannya dari harga terendahnya. Gitu ya. Nah, saya ambil contoh lagi deh, untuk skenario ini. Misalkan ada saham yang ARB lagi nggak sih hari ini? Apakah ada saham yang ARB lagi? Kita lihat, top, gainer loser, kemudian percentage loser. Oke, kita lihat ya. Yang WW gini jangan lihat, karena yang WW gini harganya biasanya, lebih rendah, bisa lebih dari, 7% ya. Kemudian juga kalau saham, misalnya teman-teman perhatikan di sini ada saham harganya ARB lebih dari, 7% atau turun lebih dari 7% itu artinya sahamnya saham akselerasi ya. Oke, kita anggap ada saham nih di sini, misalkan ada saham jangan gula deh, BPTR ya, BPTR ini kita bikin BPTR misalnya let's say. Kita bikin BPTR order misalkan BPTR.
BPTR ya. Nah, ini udah mulai ini kan, udah mulai jalan gitu kan, udah mulai, ada yang HK sehingga dia nggak jadi ARB gitu ya. Kalau if last price-nya lower than 127 misalnya saya bikin kondisi seperti itu ya, upper than 2% gitu ya, saya akan pasang satu dan ini akan saya pasang sampai tanggal 28 misalkan kayak gitu ya. Saya confirm buy. Nah, ini langsung kepasang ordernya. Ya. Dan dia akan open. Kenapa dia open? Ya karena dia saat ini hari ini low-nya di 124 ya. Low-nya di 124 baru akan jalan setelah 126 ya. Ketika harganya udah 126 langsung akan di-HK. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi kelihatan bahwa kita akan membeli saham pada saat dia sudah memantul dari level terendahnya berapa persen, gitu ya. Itu kalau untuk beli. Gimana Om kalau saya mau jual saham yang sudah saya hold karena saham ini udah naik cukup tinggi. Nah, ini skenarionya kayak gini. Misalkan kita lihat ya. Ada sebuah saham yang naik cukup tinggi, misalnya hari ini kita lihat saham Laju lah, misalkan gitu ya, saham Laju kan dia sempat ke 250 high-nya gitu ya. Nah, kalau untuk saham trailing tiap hari seperti ini, yang paling ideal buat teman-teman lakukan adalah kita menjual dengan skenario off high. Apa itu off high? Off high itu adalah kalau dia sudah turun X% dari level harga tertingginya. Misalnya contoh hari ini, saham Laju ya, saham Laju di harga tertingginya di harga 250. Kalau dia sudah turun 3% dari level high-nya hari ini, maka secara otomatis orderannya akan dijual. Anggap dulu deh, saya sekarang HK dulu ya, saya HK dulu saham Laju ya, saya HK dulu saham Laju. Misalnya saya HK dulu, misalnya let's say saya beli gitu ya. Saya beli Laju misalnya ya. Nah, saya beli Laju misalnya best offer, kalau harganya misalnya let's say sudah lebih besar dari lebih rendah dari 250 anggaplah gitu ya, biar saya dapat harga aja. Dan upper dan 5% gitu ya. Saya beli 1 lot gitu ya. Nah, gitu ya. Anggap saya udah beli saham Laju hari ini ya gitu ya. Nah, saya beli saham Laju hari ini. Oke, nah nanti ketika saya mau jual saham ini skenarionya misalnya saya akan jual di best bid atau harga kiri. Kalau apa? Kalau harganya ya sudah turun dari sudah turun dari high price-nya. Misalnya high price-nya 250, kita ini kan 3%. Kuantitinya misalkan let's say 1 ya. Nah, kita confirm sell. Nah, ini akan ada skenarionya. Saya akan jual Laju kalau harganya mencapai level lebih rendah 3% dari harga tertingginya. Sebanyak 1 lot saya jual dan langsung saya haki. Gitu ya. Nah, ini akan langsung kelihatan. Ya. Kelihatan seperti ini. Nah, ya kan? Langsung dapet tuh, langsung executed. Ya, kenapa? Nah, lihat nih ya skenarionya ya. Tadi ketika saya beli saham Laju itu kan skenarionya adalah kalau harganya naik 5% dari harga terendahnya which is 202. Ya kan? Nah, harga terendah 202 naik 5% itu 212. Ya kan tuh saya beli tadi ya. Nah, ketika saya jual gitu ya, ketika saya jual skenarionya adalah kalau harganya lebih rendah 3% dari harga tertinggi. Harga tertingginya 250 ya, 3% dari 250 ada 242. Skenario langsung jalan dan langsung saya haki 240 di sini. Nah, ini memang lebih cocok untuk kalian yang udah punya barang dari hari sebelumnya atau periode sebelumnya, kemudian kalian trailing tiap hari
tapi jangan trailingnya misalnya let's say, tidak menggunakan harga tertinggi hari itu. Boleh nggak Om kalau misalkan skenarionya adalah menggunakan harga average, misalnya gini, di sini ada pilihan ya, persentasenya ada pilihan. Bisa persentase berdasarkan best bid price, bisa persentase berdasarkan, berdasarkan, eee, best offer price, last price, average price. Kalau teman-teman mau trailing, saran saya lebih bagus menggunakan harga tertinggi, harga terendah. Kenapa? Kalau menggunakan harga tertinggi untuk jualan itu teman-teman sudah menggunakan, skenario yang, umum dipakai oleh trader kebanyakan, yaitu strategi disebut of 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 high price-nya berapa. Karena kalau harga average itu berubahnya cepat banget, ya berubahnya cepat banget. Atau kalau last price itu juga berubahnya cepat banget, gitu ya. Jadi misalnya kalau last price gini, ketika teman-teman order, last price-nya ada 240, 3% dari, last price itu kan artinya teman-teman berharap saham ini turun lagi di bawah 240. Jangan, ya karena kan kita yang namanya berusaha untuk menjual barang itu kan cari harga terbaik, tapi memang menjual barang cari harga yang terbaik dengan misalkan, "Oh saya mau jual di harga ARA," gitu kan nggak mungkin juga gitu loh. Tapi kalau misalkan saya jual di harga ARA minus 3% karena saya nggak, apa ya, nggak ngikutin harga pergerakannya secara rutin gitu, secara apa ya, secara secara dimonitor terus, maka solusi ini bisa jadi jawaban. Ya jadi skenarionya kenapa saya lebih prefer menggunakan off high gitu ya, karena off high ini memang sudah sering banyak dipakai oleh orang-orang yang trading. Dan di beberapa sistem-sistem trading juga ada kondisi di mana untuk menjaga volatilitas, mereka menjual di harga, retracement ketika harganya sudah turun dari level tertingginya, ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan let's say, trading, trading, day trading gitu ya, day trading, kemudian juga sudah, punya posisi di hari sebelumnya gitu ya, maka besoknya, "Wah nggak bisa nih, besok pagi gua ada meeting," gitu ya. Yang paling bagus adalah jualah dengan menggunakan kondisi, trailing order ya, dipasang aja terus gitu, dipasang aja seminggu gitu kan. Nanti kan kalau misalkan let's say hari ini harganya naik, ya naik tinggi gitu, kemudian dia nggak turun-turun, ya udah bagus, masih hold posisi. Ketika besok harganya naik lagi terus tiba-tiba udah mulai datang buyer, itu pasti akan kejual kalau skenarionya jalan. Saya mau tanya dulu, ke teman-teman yang ada di sini, udah pernah pakai trailing belum? Atau pernah coba tapi kok skenarionya nggak pernah jalan? Coba teman-teman sharing deh di chat. Jadi biar kita bisa tahu, nggak jalannya mungkin karena apa. Gitu coba di-share, misalnya contoh misalkan, "Iya Om saya pernah coba tapi kok malah nggak kena-kena terus," gitu. Nah biasanya itu karena salah setting skenario. Salah setting skenario tuh bisa fatal ya, bisa fatal dalam arti gini, bisa jadi, kita berharap harganya kita jual di harga tertinggi, ya, off high lah misalkan gitu ya. Nah kemudian, ternyata malah, malah justru terjualnya di harga yang lebih rendah. Kan bisa jadi kayak gini misalnya, saya mau off high 3% gitu ya, kemudian ternyata saham itu, eee, malah mantul lagi gitu ya, bisa seperti itu. Nah nanti ketika kita misalnya contoh kasus misalnya gini, udah sampai nih harganya di 1.000, tapi belum ARA ya, belum ARA. Sampai di 1.000, kemudian kita pasang off high, 1% gitu ya. Nah, dia turun 1.000 dari 1%, itu udah langsung jalan ordernya. Tapi kalau misalkan let's say dia 1.000 terus gocek lagi, 3% gitu ya, terus nggak sampai 3% gitu, maka ordernya nggak akan jalan. Gitu ya. Nah, trailing order ini adalah automatic order, ya. Trailing order ini adalah automatic order yang bisa di-set sampai dengan 30 hari. Makanya kalau teman-teman misalnya, sahamologers semua punya punya saham-saham inceran, misalnya contoh, BCA saya mau order nih, misalkan gitu ya, saya mau order BCA
Misalnya kita lihat BCA ya, kita lihat BCA misalkan, BBCA gitu ya. Saya mau beli BCA kalau misalnya dia sudah mantul misalnya let's say, 3% gitu ya, 2% dari level terendahnya atau 1% dari level terendahnya. Maka kita bisa pasang itu kondisinya seperti yang tadi saya bilang. Jadi misalkan kita pasang nih BBCA gitu ya, kita pasang BBCA misalnya ya, kita mau pasang BBCA, saya mau pasang Om BBCA Om, tapi BBCA saya mau pasang dengan skenario kayak gini Om ya, misalkan. Kalau, last price-nya udah lower dari 8.500, kemudian upper-nya dia sudah naik misalkan let's say rebound, misalkan 1% dari level harga terendah hari itu saya mau beli 1 lot Om. Saya akan antrikan ini sampai, 1 seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 4 minggu Om, sampai tanggal 9 bulan depan, itu bisa. Jadi kayak begini itu langsung bisa. Jadi itu udah otomatis, ya. Jadi saya akan diantriin terus BCA sebanyak 1 lot selama dananya masih ada gitu ya. Kalau harganya di bawah 8.500. Misalnya besok nih, BCA harganya 8.300 ya, kemudian skenarionya dia mantul 1% dari lower price-nya atau mantul 2% dari lowest price-nya, itu akan diorderin terus sampai dengan 1 bulan, sampai kalian betul-betul, matiin order tersebut. Nah, gimana cara kita matiin ordernya gitu ya, misalkan kita nih, kita lihat nih ya, oh ada BBCA nih ya. Kita bisa rubah ordernya, jadi kan ada lihatnya gini ya, order, kemudian super order list gitu ya, lalu akan kelihatan. Nah, super order itu sendiri ada macam-macam, ada trailing order, ada good till cancelled, ada if match, ada break order, ada trailing order. Nah, kita lihat di sini misalkan untuk saham ini ya, kita mau cancel, maka kita klik cancel ini, maka ordernya ini akan ke cancel, ya, nggak akan dijalanin lagi untuk periode-periode seterusnya, ya. Jadi ada tombol C ini, gimana Om cara ngerubah atau cara meng-cancel trailing order yang ada? Kalian lihat di order, tapi jangan lihat di order list, nggak akan muncul. Ya, munculnya adalah di super order list. Ya, ingat ya, munculnya di super order list. Bukan di order list, ya. Karena kenapa? Ini skenarionya contoh tadi yang BCA sampai tanggal 9 Maret. Kemudian yang BPTR sampai tanggal 28 Februari. Kemudian yang saham Arto juga sampai 28 Februari, saham Goto sampai 17 Februari. Jadi untuk meng-cancelnya ordernya, klik order, kemudian super order list, lalu akan muncul super order yang pernah kita buat. Lalu kita lihat super order yang mana? Oh, mungkin aja kita punya order yang break order, yang if match order, yang GTC. Nah, kita cek yang trailing order itu yang mau kita cancel. Maka kita langsung klik ini, lalu kita masukin PIN-nya, lalu kita confirm untuk kita cancel. Gitu ya. Jadi memang order super order ini berbeda dengan order yang reguler. Jadi makanya di motion trade itu disebut sebagai super order list. Kalau di beberapa tempat mungkin disebut sebagai automatic order, atau kalau di mana ya, di ada sekuritas juga yang bilang sebagai robot trading, ya, bikin skenario lalu kalau skenarionya terpenuhi kriterianya, baru akan ordernya dijalankan. Ya, kayak ini kan halo jalan tadi ya, laju jual beli juga jalan seperti itu. Nah, hal seperti ini memang yang perlu terus teman-teman sahamologers juga lakukan refinement ya dari skenarionya. Karena jangan sampai misalnya, kok saya skenarionya maunya hati-hati kok malah dapat terus ya? Oh mungkin aja memang volatilitasnya cukup tinggi sehingga harus di-stretching lagi gitu loh skenarionya, sehingga apa, kriterianya lebih lebih terstruktur. Karena kalau misalkan teman-teman bikin buy-nya gitu ya, misalkan
best offer gitu di HK, kemudian if last price-nya juga terlalu terlalu apa namanya, terlalu terlalu, eee eee, tinggi gitu ya, terlalu tinggi, bisa aja nggak kesampean atau misalnya, last price lower-nya itu terlalu rendah. Misalkan teman-teman, berharap gitu ya, berharap BCA bisa ke 7.000 atau ke 6.000 gitu ya, itu pasti nggak akan kejemput lah selama 1 bulan gitu loh. Makanya perlu kuatin lagi ya dengan data-data yang ada di Sahamologi untuk ngelihat support resistance-nya berapa sih gitu kan. Atau misalnya let's say, dia punya level high sebelumnya berapa sih, supaya apa? Atau level low sebelumnya berapa sih, supaya apa? Supaya kita juga bisa realistis dalam membuat skenario. Nah, memang, kalau di sini kata kata Ray, cocok banget ya untuk yang, apa namanya, yang, nggak bisa mantau tiap hari. Memang betul, eee, order seperti ini cocok buat mereka yang tidak bisa memantau tiap hari, apalagi harus memastikan kayak tadi ya, haka-haki ya, atau ARB, ARA ya. Kan banyak yang kejadian gini, saham ARB kemudian mantul kita nggak beli. Atau kita punya saham, sahamnya ARA, terus jadi ARB kita nggak jual. Nah, hal ini bisa difasilitasi dengan skenario ini, gitu ya, bisa difasilitasi dengan skenario ini. Kenapa? Karena sistem akan membaca secara otomatis berdasarkan kriteria dan juga berdasarkan posisi bid offer yang ada. Karena kan bid offer ini kan juga banyak dipakai orang gitu. Cuman kita kan nggak bisa pantau tiap saat gitu loh, ya. Ini yang memang, sekarang banyak orang yang khususnya yang sudah kembali bekerja itu selalu bertanya kepada Bibo bilangnya gini, "Ada nggak, apa namanya, automatic order atau ada trailing order?" Ya, ini ada. Dan buat teman-teman yang saat ini, belum membuka MNC Sekuritas atau membuka motion trade, teman-teman bisa membuka, akun motion trade dengan, apa namanya, dengan mudah itu dari aplikasi Sahamologi dan langsung akan mendapatkan free 2 bulan, Sahamologi bila membukaan rekeningnya, mulai dari Rp1.000.000 gitu ya. Dan fee-nya juga sangat terjangkau mulai dari 0,15 sampai dengan 0,18. Jadi tergantung ya kalau misalkan teman-teman bukanya setoran awalnya 100.000 ya cuman dapat fee 0,18. Tapi kalau bukanya dengan setoran awal 1 juta, ya langsung dapat 0,15% fee-nya gitu loh. Nah, ini yang membuat kenapa sih, kok Bibo kok, konsisten banget selalu pakai, apa namanya, selalu pakai MNC atau motion trade karena memang fiturnya cukup lengkap, kemudian juga fee-nya juga terjangkau dan plus dapat bonus, 2 bulan Sahamologi sehingga minimal teman-teman mencari kuncian-kuncian level support dan resistennya itu lebih aman gitu loh, ya. Oke, saya rasa tadi udah menjawab semua ya. Tadi ada dari Lily juga bertanya apakah, apa namanya, ini adalah automatic order. Benar Lily, ini adalah automatic order. Cuman secara branding di MNC Motion Trade kita sebut sebagai, eee, super order ya, dengan tipe super order trailing order. Karena kalau tempat-tempat lain kan mungkin automatic order cuman ada satu gitu ya. Kalau di motion trade super order itu ada 4 kalau nggak salah, ada 4. Kalau saya lihat di sini ada 5, sorry. If match order, GTC order, break order, trailing order, dan advance split order. Nah, ini advance split order dan yang lain-lain nanti akan kita bahas di belajar saham bersama Bibo berikutnya. Terima kasih sudah bersama Bibo hari ini untuk belajar, menggunakan trailing order. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa langsung diimplementasikan di dalam trading hariannya. Jadi kalau yang tadinya, WFH masih bisa trading tiap hari dengan melihat, bid offer, dengan bisa melihat running trade ya. Sekarang mungkin, bisa lebih simpel lagi, trading-nya tetap trading, nggak usah dipantau, tapi menggunakan skenario yang ada di trailing order dari super order-nya motion trade. Selamat siang, selamat trading, salam cuan, salam sehat, dan
Tetap semangat buat para sahamologers. Thank you semua. Selamat beristirahat nanti di sesi yang ke-1 selesai dalam 40 menit lagi. Thank you, thank you.